Pada video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar terkait Adobe XD. Oke, ikuti. Baik, kembali lagi bersama dengan saya Rian di Bcom Studio. Kali ini kita akan mencoba belajar dasar-dasar terkait Adobe XD, di mana Adobe XD ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mendesain prototipe, baik itu untuk mobile apps maupun web. Baik, kita yang pertama akan saya jelaskan yaitu terkait tampilan awal dari Adobe XD. Seperti yang ada di layar ini adalah tampilan awal dari Adobe XD. Ya, ada menu di sebelah sini, kemudian ada ini template. Template ini adalah artboard. Ya, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah artboard. Artboard di situ sudah disediakan template beberapa, yaitu dari mobile apps, baik itu iPhone sampai Android mobile, kemudian iPad, ada Android tablet, Surface Pro, ya, kemudian ada web, tampilan web dengan berbagai macam resolusinya. Kemudian artboard berikutnya ini yang disediakan yaitu custom. Kita bisa mengcustom sendiri sesuai ukuran yang kita butuhkan. Ya, oke, kita akan mulai mencoba menggunakan Android mobile dulu. Ya, tutorial kali ini kita akan mencoba Android mobile. Baik, setelah kita pilih, kemudian akan tampil artboard yang kita buat tadi. Ya, kebetulan kita membuat menggunakan Android mobile. Baik, artboard di sini ini sebenarnya seperti objek biasa, jadi bisa di drag, ya, di drag, kemudian bisa di rename, ya, rename artboardnya mungkin apps1 gitu ya. Ini nama artboardnya. Kemudian artboard di sini bisa kita duplicate atau copy paste seperti biasa. Kita duplicate juga bisa, Ctrl D, atau menggunakan copy paste juga bisa, Ctrl C, Ctrl V, itu juga bisa. Ya, kemudian juga kita bisa atur, ya, ini artboard itu bisa kita atur tampilannya, bisa kita zoom in dan zoom out menggunakan scroll dengan ditahan Alt, ya. Ketika tanpa ditahan Alt, scroll mouse, ya, mouse atas bawah, maka yang terjadi adalah hanya naik dan turun. Nah, apabila ingin zoom in zoom out menggunakan Alt, ya, Alt-nya ditekan dan scroll. Juga misalkan kita mau geser ke kanan dan ke kiri, bisa menggunakan tombol shift sambil kita scroll, ya. Nih, sambil kita scroll. Oke. Kemudian kita bisa tata juga, misalkan kita sudah duplicate untuk ini artboardnya, kita taruh di bawah misalkan. Seperti ini. Kalau duplikat lagi, kita taruh bawahnya. Ya, model begini juga boleh, tergantung selera kita, mudah kita dalam mendesain, gitu ya. Ini artboard, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan tampilan di atas ini ada menu home, ya, desain, prototype, dan share. Ya, nanti kita akan belajar satu persatu. Di atas ini ada nama dokumennya, bisa kita simpan, ya. Ini nanti kita pelajari. Kemudian yang akan kita pelajari berikutnya adalah tentang tools dan properties, ya, tools dan properties. Jadi di Adobe XD ini di sebelah kiri kita sudah melihat panel tools. Tools ini ada mulai dari sliders, kemudian rectangle, ellipse, polygon, line, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada properties. Jadi setiap objeknya itu ada properties masing-masing, ya. Begitu pula dengan artboard tadi. Jadi artboard ketika kita klik ini akan muncul properties di sebelah kanannya. Nih, properties dari artboard tersebut dari mulai bawah komponen ini ada width, ada height yang menandakan panjang dan lebarnya sebuah artboard. Kemudian X dan Y adalah sumbu X dan Y adalah koordinat, ya, koordinat di mana posisi artboard itu berada. Kemudian layout responsive resize ini digunakan untuk mendesain misalkan website tapi sudah responsif dengan tampilan mobile, ya. Kemudian scrollingnya kita menggunakan vertikal karena Android mobile itu kan ke atas ke bawah, ya.
Kemudian viewportnya ini sudut pandangnya ya, nantilah ya. Kemudian ini appearance, di sini ada fill, di sini untuk merubah warna. Bisa juga kita menggunakan ini pipet ini nih ya, topic color. Kita pilih warna, ini misalkan warnanya mau sesuaikan dengan yang ini. Nah, dia menyesuaikan. Ya, kita putih dulu. Oke, grid dan lain sebagainya nanti kita coba ya. Berikutnya kita akan masuk ke tools yang pertama. Tadi sudah ada ini ya, apa namanya, select tool. Itu bisa dipilih, digunakan untuk memindahkan objek, memilih objek gitu ya. Kemudian ada lagi rectangle tools, itu digunakan untuk membuat kotak ya, kotak entah itu persegi atau persegi panjang ini. Dan setiap objek ini, setiap rectangle juga punya properties ini sama. Misal kita atur 200 ya, misalkan kita atur sebentar 200, ininya 200. Oke, dia jadi persegi kan. Kemudian ini posisi misalkan kita 0 0, nah, berada di pojok kiri atas dari artboard tersebut. Kemudian bisa kita rotate. Ini rotate-nya misalkan kita kasih 45 derajat misalkan. Bentar, maaf. Ini misalkan kita kasih 45. Maaf, ini kok. Nah, 45 derajat. Jangan 45, kita bikin 30 aja lah. Biar ada perbedaan. Nah, kita bisa rotate 30. Meskipun bisa kita manualkan ya, manual dengan menggunakan ini, mouse kayak gini. Putar-putar bisa, atau kita menggunakan ini juga bisa. Nah, kemudian di bawahnya ini ada flip horizontal, berarti dia dua sisi itu terbalik ya, secara horizontal, kemudian secara vertikal ya kan. Kemudian fix position when scrolling, nanti ini udah masuk ke apa namanya, ketika prototype. Kemudian tadi responsive resize sama opacity bisa kita atur ketebalannya. Kemudian ada ini blend mode ya, pewarnaan. Kemudian ada ini corner ya, radius corner ya, atau border radius kalau misal kayak di CSS itu ya. Nah, ini bisa kita atur nih. Misalkan ini kita atur dulu biar 0. Kemudian di sini kita kasih angka 30 misalkan. Nah, dia akan lengkung setiap sudutnya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada opsi lain, yaitu ada pilihan untuk tiap sudutnya bisa berbeda. Misalkan ini dari sini ya, hitungannya 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Misalkan di sini, ini yang ketiga, berarti sini saya kasih 0, maka dia akan berubah menjadi sudut. Jadi tidak ada lengkungnya. Oke, ya. Tadi ada sedikit trouble. Kita coba ulang, restart programnya. Oke, ini sudah bisa kita buat radius ya. Kemudian ini di bawahnya ada fill sama pewarnaan. Kemudian ada apa ini, warna ini ya, picknya ya, pick colornya bisa kita pilih juga. Bordernya juga bisa kita atur ya, bordernya bisa kita atur. Kemudian di sini ada size-nya ada 5 misalkan. Ini ya, ini bordernya ada size 5 contoh. Kemudian ini ada dash itu seperti ini, putus-putus jarak ya. Kemudian gapnya ada 10 misalkan, ini jarak antar apa, garis yang putus-putus tadi. Kemudian di sini ada ini, ada inner stroke, ada outer stroke, ada center stroke. Ini ada di luar, ada di tengah ya. Kemudian ini yang di sini adalah untuk sudut ya. Jadi misalkan seperti ini, kalau ini nggak terlalu terlihat ya kalau di persegi. Nah, misalkan ini saya buat seperti ini di size-nya saya kasih 10 misalkan ya. Kemudian di sini kita coba yang ini, yang round cap. Nah, dia kayak gini bentuknya ya kan. Kemudian di sini ada yang titiknya, ini sudutnya berakhir di sini. Kalau yang ini berakhirnya di sini. Nah, seperti ini. Cuma bedanya di situ ya.
Kemudian di sini ada lagi kayak gini, dash-nya saya kasih 0 dulu. Ya, kemudian ini ada lagi ini shadow. Nah, shadow itu bayang ya, ini secara horizontal kita misalkan kasih angka 5. Jadi dia ke kanan atau mungkin 10 biar agak jelas. Kemudian secara vertikal misalkan ke bawahnya berapa ya. Ini ada. Kemudian ini apa? Blurnya ya. Kadar blurnya. Nah, kalau kayak gini semakin jelas. Bisa juga dengan warna lain, misalkan blurnya atau background shadownya berwarna yang lain. Oke, itu contohnya untuk rectangle. Kemudian ada lagi ini ellipse ya, ellipse itu lingkar ya. Untuk lingkar di sini bisa lingkaran ini kita atur secara oval atau secara bulat utuh ya. Bisa kita menggunakan ini misalkan 100 kali 100, atau kalau mau menyisipkan langsung itu bisa pakai shift ya, menyisipkannya shift gitu ya. Begitupun tadi yang rectangle pakai shift, dia akan persegi ya. Secara propertiesnya sama seperti yang tadi. Kemudian ada lagi nih polygon. Polygon juga seperti halnya objek yang lain, rectangle, kemudian ellipse, itu sama propertiesnya, cuma ada sedikit beda di bagian ini, jumlah sudutnya. Misalkan kita kasih 5 seperti ini. Misal kita ada lengkungnya 3. Nah, gini ya, enggak sudut banget ya lengkungnya. Kemudian ini dikasih misal 30. Nah, seperti ini. Jadi ada beda sedikit di sini. Seperti itu. Kemudian ada lagi garis line ya. Seperti tadi yang saya sisipkan sama. Ketika seperti yang rectangle sama ellipse ataupun yang polygon, itu kalau kita shift dia akan lurus 45 derajat kayak gini. Ya, secara 45. Jadi kita akan lurus. Tapi kalau kita bebaskan shift-nya seperti ini, kalau kita tekan seperti ini. Oke, yang lain sama seperti tadi yang saya contohkan. Kemudian ada lagi ini apa ini? Pen ya. Pen ini kita menggambar objek lain. Nah, seperti ini. Bisa kita atur sudutnya. Dan jangan lupa ketika ingin membuat ini disatukan sudutnya agar bisa terisi warna. Ya, maaf ini ya. Nah, seperti ini kita satukan, maka dapat kita beri warna fill. Jadi kalau misalkan enggak ya enggak bisa kasih warna ya, hanya garis biasa seperti itu. Berikutnya ada teks. Teks di sini ini teks single line ya. Ya, ini teks pertama. Nah, seperti ini single satu ya. Ini bisa ditarik untuk besar kecil atau menggunakan ini. Propertiesnya yaitu ada dari jenis fontnya bisa kita pilih ya. Kemudian ada ukuran, tadi bisa dipakai ini juga. Di sini ada properties lain misalkan bold dan lain sebagainya. Kemudian ini jarak, yang bawahnya ini jarak antara huruf 10 misalkan. Nah, ini ya. Dia lebih renggang antar teksnya. Kemudian di sini ada line spacing, spacing dari masing-masing teks. Cuma kalau kayak gini nggak terlihat. Kita buat lagi, kita duplikat ya. Kita buat objek ini, objek yang ini, area teks. Kita perlebar, kemudian kita copy. Nah, semisal seperti ini. Ketika kita menggunakan ini, jarak ini kita bisa buat menjadi lebih panjang. Nah, seperti ini ya. Nih, jaraknya jadi lebih panjang. Kalau ini antar paragraf. Jadi ketika kumpulan alinea itu, kemudian antar paragrafnya nanti akan ada jeda. Seperti itu. Itu teks ya. Kemudian ini ada uppercase dan lain sebagainya, nanti bisa dicoba-coba sendiri untuk memperbesar kecil. Opacity sama ya. Transparansi.
blend mau sama sampai bawah sama seperti sebelumnya. Kemudian di bawah teks itu ada ini artboard untuk menambahkan artboard baru. Di sini ada propertiesnya. Tapi kalau misalkan kita mau menambahkan sama seperti sebelumnya atau menggunakan palette sebelumnya, kita tinggal duplikat saja, ya kan? Ctrl D gitu aja. Kemudian ini zoom, tadi sudah saya jelaskan bahwa zoom ini bisa menggunakan scroll tanpa harus pakai ini. Baik, seperti itu untuk tools dan propertiesnya. Kemudian kita akan belajar berikutnya yaitu tentang interaksi objek. Baik, sebelumnya kita buat sampel dulu untuk interaksi objeknya. Kita buat rectangle dengan warna merah, mungkin bordernya saya hapus. Kemudian saya membuat lingkaran dengan warna biru misalnya. Nah, gini. Ya, interaksi antar objek yaitu beberapa objek saling terkait atau berinteraksi ya. Nah, kemudian apa saja yang disediakan fitur interaksi antar objek itu? Yang pertama yaitu kita lihat di bagian properties. Ketika kita memilih dua objek bersamaan atau lebih, itu akan tersedia menu yang ada di atas ini, perataan. Jadi misalkan ini lingkaran kecil, dia mau rata dengan ini. Ratanya apa? Rata bagian atas menjadi seperti ini. Kemudian ratanya tengah menjadi seperti ini, middle ya. Kemudian ini rata bawah jadi seperti ini. Atau kita perataannya ini menggunakan kiri. Nah, tengah, kanan. Lalu bagaimana kalau misalkan di tengah banget nih ya? Nah, kayak gini kan maksudnya. Nah, itu juga sama seperti ini caranya. Oke. Berikutnya di sini ada lagi penggabungan beberapa objek ya. Ini saya contohkan dua objek. Maaf. Nah, oh ya, bordernya saya hilangkan dulu. Nah, kemudian di sini ada nanti ya repeat grid nanti kita ada add itu jadikan satu ini ya. Jadi dia satu objek jadi satu kesatuan ya. Kemudian di sini di sampingnya ada subtract, yaitu objek yang ada di atas itu menghapus yang di bawah atau memotong objek yang di bawah. Kemudian ada lagi ini ya, intersect itu untuk irisan. Kemudian lagi ini exclude, overlap itu digunakan untuk di luar irisan itu. Jadi seperti ini. Baik, itu interaksi antar objek. Kemudian ada lagi, misalkan ini diklik kanan, objek itu diklik kanan ya, akan muncul tampilan ini seperti biasa dari undo, redo, cut, copy, paste, delete seperti biasa ya. Kemudian di sini ada paste appearance, ini kenapa nggak aktif ya? Misalkan ini saya contoh nih, copy ya, saya copy di sini objek ini saya copy, kemudian di sebelah sini saya paste. Kalau pastenya menjadi seperti ini, kan hanya menduplikat saja ya, menggandakan lingkaran. Tapi kalau kita pastenya appearance, maka fitur propertiesnya itu akan masuk ke objek yang kita paste. Itu ya. Kita akan masuk ke objek yang akan kita paste seperti itu. Kemudian ada lagi nih lock. Jadi kalau misalkan kita sedang edit biar nggak terganggu, kita kunci saja. Atau bisa di hide, disembunyikan ya. Di sini masih ada undo hide. Kemudian ada lagi group. Nah, ini kalau misalkan dua objek atau lebih bisa kita gabungkan kayak gini, tinggal tanda aja group. Nah, dia akan jadi satu. Kita bisa ungroup lagi. Kemudian ada make komponen, nanti akan masuk ke sini nanti ya untuk komponen. Kemudian add color to asset juga nanti. Mark for export juga penandaian nanti ya. Kemudian ada ini yang bawah, ada lagi ini pengaturan atas bawah atau posisi. Ini misalkan ini berada di atas merah, kita atur di bawahnya, maaf ke depan malahan, belakangnya itu send to back, maka dia berada di paling belakang ya. Kalau ingin maju berarti ke bring forward.
karena hanya 2 objek jadi atas bawah saja. Kalau ada 10 berarti ada yang bisa paling atas, paling bawah, tengah, dan sebagainya, bisa diatur itu. Oke, berikutnya kita menggunakan fitur yang ada di Adobe XD ini, yaitu Repeat Grid. Jadi Repeat Grid itu memudahkan kita untuk membuat kolom. Misalkan seperti ini, kita sedang membuat artikel misal, atau mungkin objek ya. Kita membuat objek seperti ini, kita kasih border hilangkan, kasih shadow ya, fillnya mungkin kasih abu-abu, nah seperti ini. Kemudian kita mau gandakan ke sebelah kanan, kita klik aja Repeat Grid ya, seperti ini. Kita butuh 4 misalkan, butuh 4. Nah di sini ada padding atau jaraknya, itu bisa kita atur. Nah seperti ini ya. Kalau sudah bisa ungroup, selesai. Padahal sih bisa kan, misalkan kayak gini, duplicate ya, duplicate, kelamaan, atau copy paste, copy paste ya, kelamaan ya kan. Dan ini gridnya nggak bisa kita atur bersamaan biar ini jaraknya sama, nggak bisa. Kalau kita pakai Repeat Grid bisa. Oke. Kemudian berikutnya itu ada simbol dan layer. Di sini di sebelah kiri bawah ini ada layer ya. Ini ada aset. Yang pertama ada aset. Aset di sini ada beberapa, yaitu ada colors, karakter, style, dan komponen. Seperti apa? Jadi misalkan kita membuat sebuah desain mobile apps atau website, itu biasanya di situ ada warna-warna khusus, misalkan abu dan biru misalnya. Ini warna yang pertama adalah abu, kemudian saya duplikat. Warna yang kedua adalah biru, misal seperti ini. Ini kita hilangkan. Nah, warna ini kita simpan. Jadi misalkan kita menggunakan warna itu terus untuk ikon, kemudian navbar dan sebagainya, itu kita simpan ini ya. Kita klik dulu warna ini, kita tambahkan ke color, masukkan, kemudian ini juga kita tambahkan. Maka dua warna ini sudah jadi aset baru untuk kita mendesain pada tampilan-tampilan berikutnya. Ini kita rubah ya, misalkan ini sudah menggunakan warna abu ya, ini mau rubah ke warna abu ini ya. Maka ketika ini kita bisa edit juga, warna abu ini kita edit, kita menjadi warna pink, maka warna yang termasuk dalam aset ini semuanya akan berubah. Jadi misalkan ada 5 icon di footer ya kan. 5 icon itu desainnya basis warna hitam. Kemudian kita ingin merubah warna biru. Semuanya itu bisa kita rubah dengan cukup mengedit dari ini. Ketika sudah tergabung dalam satu kesatuan jenis model warna yang sama. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah karakter style. Bagaimana cara menambahkan di sini? Yaitu dari teks. Jadi misalkan teks, ya ini home. Nah, home di sini saya menggunakan Short saja, Short Sans Pro. Fontnya, kemudian ini 25. Ininya bold. Jadi seperti ini. Ya, bold. Kemudian warnanya saya bikin merah. Ketika ini sudah menjadi sebuah template atau aset baru, ini kita jadikan aset baru, maka ketika ingin membuat teks lagi kita sudah nggak perlu mengatur-ngatur lagi. Ini ukuran fontnya sekian, ini bold, ini regular ya, ini fontnya ini, nggak perlu. Jadi cukup kita tambahkan aja di karakter style. Ketika sudah masuk, kita ngetik ini ya. Kita ngetik baru dengan format lain misalkan ya. Contoh. Ini format lainnya seperti ini. Misalkan ini saya sudah pakai font lain, kemudian ukurannya juga berbeda, kemudian 10 saja biar kecil ya. Ukurannya berbeda, kemudian ada warnanya ya juga berbeda. Tapi ini pingin seperti yang sudah kita jadikan aset tadi. Tinggal kita klik saja, kita pilih karakter style yang sudah kita simpan tadi. Secara instan sudah menyesuaikan. Jadi nggak perlu edit lagi ini kayak gini. Dan ini juga sama seperti yang warna tadi. Misalkan satu edit semuanya ikut
berubah, ya kan? Fontnya semua berubah. Baik, itu fitur yang didapat udah ya. Kemudian biasanya dalam satu halaman itu kan ada apa, misalkan ini post ya, postingan atau widget. Nih misalkan abu-abu, kemudian ada shadow, kemudian ada yang sudutnya ya, rounded. Kemudian kita pakai tadi repeat grid, kita sebelah kanan misalkan seperti ini, kita ungroup dulu. Oke, sudah jadi. Kemudian kita repeat grid lagi ke bawah, kita butuh 4 misalkan, kita ungroup dulu. Maaf, kita masih dalam ini, kita lebih tipiskan lagi untuk marginnya, jaraknya, ungroup ya. Oke, karena ini terlalu banyak, kita cukup 3 aja lah. Nah seperti ini misalkan ya, atau ini kita kasih jarak lagi lah ya, seperti ini. Oke, ini misalkan kita bikin home ya, home, kita pakai aset tadi ya, ya langsung jadi home. Kemudian nanti oke, ini kita ungroup dulu. Nah ketika home di sini ini ungroup semua, ungroup dulu. Nah misalkan ini yang berwarna beda, nah ini ya kan gini. Kemudian nanti di halaman kedua itu ada ini, kita duplikat dulu artboardnya. Nah seperti ini, home, terus ke sini misalkan artikel, kemudian artikelnya itu ke bawah sedikit. Nah kemudian setiap halaman ini kan ada tombol back ya, misalkan nih kita masih membahas komponen ya, misalkan ini ada tombol back, kemudian di sini ada panah seperti ini, kita duplikat saja, kita flip, kita atur, lagi, masukkan sini. Kemudian ini ukurannya dipertebal, dibuat bulat, kita group. Kemudian ini tombol ini sudah kita taruh sini, misalkan ini diperkecil. Nah kayak gini, kita tadi sudah group, warnanya kita rubah ke misalkan abu-abu aja ya, abu-abu, kita ngikuti ini. Oke. Nah misalkan tombol ini kita jadikan patokan untuk tombol-tombol buatan berikutnya, maka kita simpan saja di komponen. Nah misalkan nih halaman berikutnya kita ini home ya, kita duplikat lagi. Nah sini apa gitu, misalkan kita tinggal tambahkan komponen aja ya. Nih komponennya, masukkan sini. Bentar, kita tunggu. Nah ini, jadi kita sudah menyimpan komponen tadi, jadi nggak perlu lagi buat panah lagi atau copy paste ya kan. Tapi kan mungkin halamannya sudah jauh ya, tinggal kita ngambil aja dari komponen. Oke, seperti itu. Kemudian ada yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu layer ya. Tadi di ini apa namanya, aset sudah, layer, sama di ini artboard 1 ini ya. Di dalam artboard 1 juga ada isinya apa, seperti Adobe Photoshop. Kemudian ini yang sini F1 isinya apa, ini ya kita buka. Nah isinya apa aja, sama seperti Adobe Photoshop layer. Plugin bisa kita tambahkan, misalkan ini karena sebagai prototype kita membutuhkan teks misalkan ya. Ini di kedua artikelnya misalkan seperti ini. Kemudian di bawahnya ini misalkan gambar, di bawahnya ada teks ya. Ini kita buat area teks. Bisa kita lebarkan. Ya seperti ini. Kita fontnya ganti 15.
kemudian fontnya Short Sans Pro. Kemudian ini isinya ini kita bisa pakai ini karena buat prototipe aja. Nah, seperti ini. Cuma karena ini tadi jaraknya jauh ya. Nah, seperti ini. Kita coba ulang. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Tergantung lebar area teks yang kita gunakan. Jadi bisa kita sampel seperti ini ya. Oke. Kemudian berikutnya yaitu kita masuk ke menu prototype. Nih. Ya, prototype ini kita bisa simulasikan aplikasi kita ketika kita gunakan di, kalau ini kebetulan mobile, berarti di mobile Android kita. Kita simulasikan bahwa ketika ini apps 1, saya rubah dulu artboardnya. Seolah-olah ini apps 2 ya, halaman kedua, agar mudah. Misalkan kita klik pada gambar di sini ya, maka akan lari ke halaman ini. Seperti itu. Nah, untuk membuatnya bagaimana? Kita set dulu homepage-nya yang mana. Ini kan ya, ketika ini diklik jadi homepage. Kemudian ini ada panah, kita klik saja. Kita drag lari ke apps 2 atau artboard kedua ya. Kemudian di sini ada propertiesnya berupa tab, berarti ketika di tab maka akan transisi berpindah ke sini. Seperti itu ya. Animasi ini ada, misalkan saya menambahkan slide right. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kemudian ketika tampil di halaman ini, kita harus kembali ke halaman home tadi. Nah, ini back-nya ini berfungsi untuk mengembalikan. Seperti ini. Ini kita buat slide left. Kita coba dulu. Kemudian untuk mensimulasikannya kita tinggal klik desktop preview. Nah, yang akan terjadi seperti ini. Ketika kita klik, ya seperti itu. Kita back. Nah, atau kita balik tadi slide-nya. Ya. Ini yang right. Ini yang left. Coba lagi. Atau Anda bisa coba-coba sendiri yang lain. Ya. Set, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita setting seperti itu, bisa kita tampilkan seperti ini. Oke. Nanti untuk animasi bisa Anda coba-coba sendiri di bagian properties ini, bisa Anda atur ya. Kemudian berikutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang ekspor. Jadi artboard ini akan kita ekspor agar bisa kita presentasikan di luar ya. Ekspornya di sini nih. Nah, kita bisa pilih menu di menu bar, kemudian ekspor, kemudian di sini ada batch select all artboard. Nah, misalkan kita mau ekspor semua, klik ke all artboard ya. Kemudian kita tinggal pilih modelnya, formatnya apa, PNG, SVG, PDF, JPEG ya. Kemudian ekspornya untuk apa, saya kebutuhan dan ekspor kemana. Tinggal ekspor all artboard seperti itu. Oke. Kemudian sebenarnya kalau misalkan kita sudah login di Adobe XD ini ada menu share ya. Bisa menggunakan share ini, bisa kita buat link ya, bisa kita bagikan. Nah, misalkan ini saya create link ya. Nah, maka syaratnya tapi sudah login dengan akun Adobe XD. Ketika sudah create ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini akan menghasilkan link. Link ini ketika kita copy dan kita masukkan ke browser ya. Ketika kita masukkan ke browser, maka akan bisa kita play di browser kita. Seperti itu. Kita coba, kita tunggu. Ya. Kita tunggu dulu sampai keluar. Oke, ini loading, masih loading. Ya, ini sudah tampil. Kita bisa preview dengan full screen. Nah, seperti ini. Atau misal F11 ya, browsernya. Tinggal klik. Ya.
Jadi kita bisa presentasikan di luar nih. Nah, kita kasih link aja. Seperti itu. Ya, ini ya, bisa kita klik-klik di sini. Kita presentasikan dengan mudah. Baik, itu materi dari saya, sedikit pengetahuan tentang Adobe berdasar Adobe XD ini. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dari ini. Kita juga bisa belajar bareng, bisa membuat prototype, bisa membuat desain mobile apps yang lebih bagus, lebih cantik dan lebih menarik agar mudah digunakan oleh pengguna. Oke, jangan lupa like and subscribe channel kami di Picom Studio ya, agar kita dapat membuat ide-ide lagi, membuat tutorial-tutorial lagi untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Jangan berhenti belajar.